rumahnya Rasulullah yang diperuntukkan kepada Sayyidina Ali itu dibukukan berjudul Wasiatul Mustafa. Disarai, dikomentari, diperlebar pembahasannya, kemudian jadilah buku, jadilah kitab, namanya kitab Minahus Saminah. Yang menarik di prolognya ini prolog ya enggak apa prolog Dokteris ya. prolog itu pendahuluan atau pengantar. Di sini dijelaskan bahadihi wasiatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Risalah ini atau kitab ini, risalah itu berarti kitab kecil, merupakan kitab yang menjelaskan tentang wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, suatu ketika ini diceritakan seperti ini kronologinya. Da'ani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fakhalaqtu ma'ahu fi manzili. Rasulullah satu hari ini memanggil Sayyidina Ali ke rumahnya, ditimbali. Undangnya sahabat Ali, undangnya mantuku, karena beliau itu selain sepupu juga menantu. Hanya saja selisih umurnya, meskipun masih sepupu, tapi selisih umurnya banyak. Karena Sayyidina Ali itu ikut Rasulullah itu masih sangat kecil, belum balik sudah ikut Rasulullah, dan ikon orang Muslim, anak kecil Muslim yang pertama kali masuk Islam itu adalah Sayyidina Ali. Nah, setelah datang ke rumahnya Rasulullah, fakhalaqtu ma'ahu fi manzilihi. Kemudian Rasulullah dengan Sayyidina Ali ini berdua bersama dalam satu ruangan. Setelah ditimbali, masuk ke dalam satu ruangan berdua bersama Rasulullah. Faqala Ali, Rasulullah kemudian berkata seperti ini kepada Sayyidina Ali. Ya Aliyu, anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam wa yara annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, posisi engkau, kondisimu dengan kondisiku sekarang, posisimu dengan posisiku sekarang itu laksana posisinya Nabi Harun dengan Nabi Musa. Artinya bagaimana? Artinya Sayyidina Ali, peran Sayyidina Ali menurut Rasulullah itu sangat ideal sekali, sangat membantu sekali bermitra dalam hal dakwah. Karena kalau kita mempelajari sejarah, Nabi itu ada yang dakwahnya sendirian, dakwah person itu sudah bisa kuat, tapi juga ada yang Nabi itu digotkan dengan Nabi yang lain, masih satu rumpun. Jadi kalau Nabi, contoh Nabi Musa sama Nabi Harun ini masih satu rumpun, jadi dakwahnya bareng. Nabi Musa itu karakternya itu beliau kurang mahir dalam hal speaking, boleh ngomong angel, tidak ahli retorika. Cuman fisiknya beliau kuat, terus pokoknya tidak gelut, beliau itu bisa. Makanya kalau dalam cerita SD dulu, beliau ketika masih muda, masih belum diangkat menjadi Rasul, itu pernah mukul salah satu kaum Bani Israel sampai dipukul langsung pingsan. Karena fisiknya Nabi Musa itu sangat kuat, cuman tidak diimbangi dengan retorika yang baik, lemah dalam hal penyampaian, dalam hal speaking. Terlebih lagi beliau kan cekal, karena waktu masih kecil pernah memakan bara api dimasukkan ke mulutnya itu oleh malaikat. Nah, singkat cerita, untuk menopang dakwahnya Nabi Musa agar berhasil, Allah mengutus Rasul yang dijadikan sebagai mitra dakwah, yaitu Nabi Harun. Ini masih sepupu. Nah, kelebihannya Nabi Harun, beliau orangnya penyabar, tidak gampang emosian kayak Nabi Musa. Terus ahli retorika juga, akhirnya begitu. Nah, peran Sayyidina Ali dengan Rasulullah ini pun sama seperti halnya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Kata Rasulullah seperti itu, engkau laksana Nabi Harun dengan Nabi Musa, aku dan kamu seperti halnya Nabi Musa dengan Nabi Harun dalam hal bermitra dalam dakwah. Kemudian narasinya kelanjutannya seperti ini. Ini usikal yauma biwasiyatin. Hari ini aku akan memberimu wasiat. In anta hafidtaha ishta hamidan wa mutta syahidan. Jika engkau mampu menjaga wasiat ini, maka hidupmu akan terpuji, matimu akan mati syahid. Ini wasiat yang sangat penting. Uripe mulia, terpuji, matinya mati syahid. Kemarin
kemarin kalau Pak Agus kemarin lihat story WA saya apa enggak? Kemarin itu saya dapat info salah satu teman seperjuangan saya di Ansor. Di Ansor kalau orangmu sering menyebutnya Banser, itu ada yang meninggal. Orangnya itu kerjanya itu di guru, menjadi guru di MTSN Cilongok. Ada orang Cilongok apa ada di sini? Tidak ada. Jadi guru di MTS Ma'arif NU Cilongok. Yang takziah itu Pak, banyak banget. Orangnya itu kalau di organisasi supelnya luar biasa, nggak pernah marah, selalu guyon, pembawaannya itu santai. Beliau itu ketua pimpinan anak cabang. Kalau anak cabang itu berarti kecamatan. Pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor di Cilongok. Kata anak buahnya itu ketika buat status WA atau status Facebook pasca meninggal itu banyak yang cerita yang dikenang itu pembawaannya yang sederhana, yang luas, kemudian yang ringan, sering guyon sama anak-anak buahnya. Nah kalau saya melihat dari kacamata lain, takziah itu sangat banyak, kan meninggalnya dieliminasi itu meninggal, itu di proses pemakamannya itu langsung yang ngurusin semua teman-teman semua. Jadi langsung pusat, bahkan Gus Yakut kan almarhum selain jadi pimpinan kecamatan juga beliau itu jadi wakil ketua tingkat cabang tingkat kabupaten. Itu langsung Gus Yakut Menteri Agama pimpinan pusatnya juga Ansor itu langsung ngasih ucapan bela sungkawa karena kiprahnya di organisasi itu sangat luar biasa. Kalau orang lain melihat dari kacamata karakternya, kalau saya melihat itu karena berkah perjuangan, berkah memberikan manfaatnya terhadap orang lain sampai akhirnya ketika beliau meninggal yang ngurusin itu orang banyak. Ngurusin jenazahnya itu sudah ada mobil sendiri yang jemput, terus banyak banget ucapan bela sungkawa banyak. Meninggalnya juga dadakan, bukan karena sakit, bukan karena apa. Kalau infonya ini meninggalnya itu katanya jatuh dari atap. Tapi kalau kata saya kalau hanya jatuh dari atap mungkin ya nggak sampai meninggal, ya mungkin otot lehernya atau bagian apanya yang vital mungkin kena akhirnya terus langsung. Kalau saya kacamatanya dari situ. Kita lanjut. Wa ba'atsallahu yaumal qiyamah faqihan aliman. Tidak hanya hidupnya teruji, matinya mati syahid, tapi kelak di yaumil qiyamah matinya dibangunkannya oleh Allah ini dalam kondisi faqih, ahli fikih. Faqih itu berarti istilah term yang menjelaskan tentang orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama. Itu faqih. Tidak hanya faqih tapi juga dibangunkan dalam kondisi orang yang alim. Isi pesannya, wasiatnya seperti ini. Ya aliyu, man akalal halal sofa dinu. Barang siapa orang yang makan halal, makan barang-barang yang sumbernya itu dari sumber halal, maka agamanya akan jernih, tidak terkontaminasi dengan hal-hal lain. Makanya ini yang sulit. Kalau kata guru saya, salah satu hal yang mempengaruhi remaja sekarang itu kok sulit domongi, salah satunya mungkin orang-orang itu kurang begitu fokus terhadap sumber makanannya. Man akalal halal sofa dinuhu, orang yang makan barang halal maka agamanya akan jernih. Warokokol buru akan lemas hatinya. Lemas hatinya itu berarti tidak kaku, tidak saklek, domongi kepenak. Udah. Terus walam yakun lidakwatihi hijabun. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang bagi doa-doanya. Artinya doanya itu berarti langsung betul marang Gusti Allah. Tidak ada penghalangnya. Itu yang pertama, wasiat yang pertama, menjaga makanan halal. Nah, saya yang senang itu ada salah satu kenalan saya di Jepang. Usahanya itu murni nanam padi. Tidak pernah namanya padinya itu dijual terkecuali hanya untuk beli lauk saja. Agar bukunya wis entong, bukunya sudah habis, baru beberapa berasnya ini dijual kemudian dijadikan bahan untuk beli bahan tulang bumbu dan yang lain-lain. Berasnya itu pasti disimpan, tidak dijual. Karena apa? Murni hasil jerih payah sendiri.
di fikih itu petani itu merupakan bentuk strata ekonomi yang paling tinggi itu petani, karena salah satu tinjauannya hasil sumber makanannya ini adalah makanan yang paling halal. Kata Rasulullah, orang yang paling baik sumber rezekinya adalah orang yang menggunakan tangannya untuk bekerja. Dalam hal ini adalah petani. Makanya wasiat pertama Rasulullah kepada Sayyidina Ali adalah menjaga makanan. Kemudian lanjutannya, ya Aliyu wahai Ali, man akala syubhat istabaha alaihi dinuhu wa adrama qalbuhu. Barang siapa orang yang memakan benda-benda syubhat, maka agamanya pun akan tercemar dan hatinya akan gelap gulita. Benda-benda syubhat ini kalau dalam keseharian kita ini biasanya jarang kita pedulikan. Contoh sandal, penggunaan sandal. Mbak Tire duwe sandal, biasanya yang satu asrama atau satu satu kos-kosan, gosok. Kalau istilah orang pesantren itu namanya gosok. Jelas-jelas sandal tersebut bukan milik kita. Kebetulan karena kita waktunya wudhu, kita pakai sepatu, ada sandal yang nganggur, nggak tahu itu pemiliknya siapa, langsung kita pakai. Nah ini berarti namanya kita memakai barang syubhat. Barang syubhat itu barang yang tidak jelas halal atau haramnya. Kalau gosok itu malah jelas-jelas haram. Karena apa? Memakai sesuatu bukan atas dasar izin dari pemiliknya, meskipun pada akhirnya nanti dikembalikan. Terus contoh lagi yang seasrama mungkin nggak punya sabun, karena sabun temennya itu semuanya diletakkan di kamar mandi, sabunnya habis, tahu-tahu langsung pakai sabunnya untuk buat mandi tanpa minta izin terlebih dahulu. Meskipun secara lahir ketika kok memang minta izin, tidak harus minta izin pun sudah diizini, sampo dan yang lain-lain. Ini hal-hal sederhana tapi berakibat fatal. Nah, saya yang tertarik kenapa dulu saya milih pondok pesantren di Kediri, di Kewajian, itu salah satunya itu. Dulu saya diceritakan sama orang tua saya, di Fathul Ulum di daerah Pare itu ada pondok yang memang nggak ada budaya gosok. Umumnya di pondok pesantren itu biasanya budaya gosok itu banyak sering terjadi. Cuman kalau di sana itu nggak ada. Bahkan uang pun, Pak, uang itu kalau ada uang jatuh itu nggak ada yang ngambil. Meskipun 500 atau bahkan 50.000, 2.000 itu nggak ada yang ngambil. Nah oleh ketua asrama itu biasanya nanti disediakan kotak ditulis kotak uang tidak bertuan. Nah kalau sampai sekian hari itu kok nggak ada yang ngambil, disapu pagi sore kok tetap nggak ada yang ngambil, baru dimasukkan ke situ. Nah nanti hasilnya biasanya disedekahkan atau dialokasikan, bukan untuk alokasi perut, untuk kebutuhan bersama, untuk renov atau untuk apa, biasanya seperti itu, dalam rangka menjaga benda-benda syubhat.